Halo NMA members, dalam video kali ini kita akan membahas sesuatu yang agak unik dan juga berbeda, di mana teman-teman juga mungkin sudah tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Nissan telah melaunching mobil Nissan Kick yang memang menyita perhatian publik. Nah, di video sebelumnya kita juga telah membahas di mana Nissan Kick dimodifikasi dan juga direview bagaimana potensi modifikasinya berupa velg atau kaki-kaki. Nah, dalam video kali ini kita akan sama-sama melihat bagaimana desain dari digital modification atau anak-anak muda dari NMA Digimodstar melakukan desain atau melakukan perubahan modifikasi dari Nissan Kick, namun berupa digital. Nah, hari ini juga merupakan penjurian dari Digimods seru-seruan Nissan Kick. Seperti apa penjuriannya dan siapa pemenangnya? Regulasi yang pertama, Digimod menggunakan objek desain yang telah disediakan dengan mengedepankan tema fun, atraktif, dan daily dress up. Akan tetapi tetap mengedepankan semua aspek keselamatan berkendara. Peserta wajib mengikuti batasan modifikasi yang ditentukan. Yang pertama adalah tanpa mengubah karakter bentuk bodi asli. Yang kedua, diperbolehkan mengubah letak plat nomor tanpa menghapus logo NMA Digimodstar. Lantas yang ketiga, setiap ubahan wajib memenuhi seluruh fungsi keselamatan berkendara. Dan yang keempat, seluruh desain yang disubmit sepenuhnya akan menjadi milik NMA. Sekarang tuh Digimods itu udah ini banget ya, udah umum lah bisa dibilang. Sekarang tuh udah dunia digital modification tuh udah banyak orang tahu kan. Nah, kebetulan si event-event kayak gini nih, ini bagus banget buat naungin para desainer-desainer atau digimoders yang lagi semangat-semangatnya nih buat bikin karyanya terus dikembangin. Jadi kalau dulu zaman saya bikin tuh nggak banyak event. Kalau ada event pun yang eventnya tuh hadiahnya kadang nggak ada hadiah sih sebenarnya, cuman emang seru-seruan aja. Nah, kalau sekarang kan serunya lagi ada hadiah beneran gitu. Makin banyak gitu orang-orang yang mulai ikut di dunia digital modification ini, mulai banyak kalau sekarang tuh. Sekarang untuk buat orang yang bisa dibilang kan hobi ini ya, tapi untuk dijadikan mata pencaharian juga udah mulai ada peluangnya gitu ke situ. Jadi Nissan Kick tuh sebenarnya mobilnya keren banget ya, secara mobil keluaran baru, terus dengan teknologi hybrid itu kan udah low emisi banget tuh mobilnya, terus desainnya kan kekinian banget. Nah, cocok banget desainnya buat anak muda gitu yang buat dibikin sesuai sama tema si acara ini. Sebetulnya itu cocok banget yang fun, terus atraktif, sama daily dress up. Tantangannya itu ada karena mobil ini udah keren,
gimana caranya bikin desain mobil ini lebih keren lagi gitu. Jadi jangan sampai si desainnya salah arah nih. Jangan sampai desain yang si peserta bikin tuh kok malah jadi mobilnya jadi nggak asik nih, sayang banget kan gitu. Nah tantangannya tuh ada di situ sebetulnya. Yang paling penting itu sebenarnya dari Digimoods adalah kerapihan, karena itu tuh jadi aspek buat, karena kita ngejar realistis kan di sini tuh. Karena Digimoods itu nggak cuman yang dimodif wow gitu jadi kelihatan beda, enggak. Karena ada juga orang yang seneng Digimoods itu cuman bikin kayak facelift-nya, atau cuman merubah pintunya, atau dibikin panjang mobilnya. Jadi macam-macam, tapi basicnya itu harus rapi. Stylenya juga nggak boleh salah sih menurut saya sih. Terakhir tuh tema. Jadi kalau konsep mobilnya udah oke, backgroundnya juga kalau bisa sih yang buat nambah efek dramatis sih sebetulnya si backgroundnya tuh. Tips and tricksnya itu pertama, kalau karyanya udah kalau ini ya, kalau buat skill tuh kalian sebetulnya sekarang banyak aplikasi yang menunjang. Kalau udah satu aplikasi ya buat Digimoods, usahain ya pakainya itu aja gitu, maksimalin gitu kalau bisa. Cobalah kalian cari exposure buat karya kalian, misalnya bikinin karya mobilnya yang YouTuber atau selebgram, siapalah yang bisa ngebantu exposure kalian gitu. Nah sebetulnya dari situ tuh nanti bisa ngebantu naikin follower. Nah mulai deh dari situ biasanya masuk kayak tawaran-tawaran job yang kayak gitu. Kalau yang ini nih cakep sih. Bumper belakangnya tuh nggak banget. Gue sih nggak suka nih kayak begini. Kalau gue sih ini menarik ya kalau gue ya melihatnya ya. Tinggian sih. Nah ini yang menurut gue gayanya berbeda nih. Nah kalau gue agak beda nih. Gue agak beda sih pandangannya. Konsepnya beda nih. Dia bikin mobil walaupun hybrid tapi bisa dibawa overland. Tapi si posisi tangkinya itu dia nutupin lampu, setengah lampu belah kiri. Sebenarnya kita tuh butuhnya yang original ya. Dia masukin partsnya GTR ke Nissan Kicks. Setuju ini grillnya jadi hilang. Jadi kelihatannya ini bukan Nissan Kick loh. Kita sepakat bahwa yang ini sama ini di dalam ranah modifikasi yang sama ya. Heavy body kitnya. Sama. Sementara ini adalah racing dan ini Nissan banget. Ini kita anggap lebih elegan dan ini mewakili perhybridan. Hybrid. Okay. Iya. Kita mulai dari eliminasi dua ini dulu nih. Kalau tadi dibilang salahnya adalah roof rack, ketika roof racknya dibuka itu tidak mengganggu apa-apa menurut gue. Kalau yang ini bumper belakang kan diffuser. Kalau diffusernya dibuka bolong. Jadi bolong. Oke, kalau gitu kita setuju ini berarti dibuang. Akhirnya kita bisa sampai ke 3 peserta ini nih yang masuk top 3 the best Nissan Kicks e-Power ya modifikasinya. Nah, kalau gue udah bisa nebak siapa pemenangnya dan sesuai sama kriteria atau ketentuan yang ada di regulasi. Jadi gimana nih? Sebutin bareng nggak? Menurut lo sama menurut gue sama atau enggak nih? Kita coba ya. Oke. Oh berarti lu udah punya ini juga? Udah ada. Udah bisa nebak? Udah ada suaranya. Udah bisa nebak ya juga ya? Oke. Coba kita sebutin bareng. Kalau misalnya kita sebutin bareng dan kita sama nih pikiran ya, berarti memang itu pemenang. Oke? Oke. Kita ini ya. 1, 2, 3. Didik Permadi ya? Yes. Kenapa Didik Permadi menjadi pemenang? Karena karya Digimoods-nya itu sudah sesuai sama regulasi yang kita bikin nih di kontes seru-seruan ini. Karena sebenarnya dia tuh tidak merubah semua bagian ya.
itu bisa diartikan dengan penambahan lips, circuit, sama over fender. Sementara over fender itu adalah hal yang lumrah sekarang dilakukan dalam modifikasi mobil harian gitu. Jadi secara teknis itu kenapa Didik jadi juara, karena menurut saya udah cukup rapi ya hasil eksekusinya itu, dan kalau dilihat tuh dari segi, saya lihat dari segi kerapian dan perspektifnya masuk. Untuk penggunaan fitment mobilnya juga menurut saya udah pas ya, karena kalau dilihat kemungkinan besar ini pakai air suspension. Dari segi temanya juga udah pas sih, karena dia mencampurkan perpaduan antara modern dan klasik. Nah itu tuh jadi sesuatu yang unik sih sebetulnya, karena justru di zaman modern kayak sekarang tuh perpaduan antara klasik dan modern tuh jadi sesuatu yang lagi digemari sebetulnya gitu.